Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah renungan yang ke-39 yang berjudul Menyesali. Barang hilang, buat apa disesali? Sebaiknya sesali kesalahan yang pernah diperbuat, malah tambah keimanan. Oke, banyak orang ini tidak setuju perbandingan jauh. Cobalah Anda memikir lebih dalam lagi agar bisa meresapi. Memang ini tidaklah pantas diperbandingkan. Menyesali ada beberapa hal sebenarnya. Ada menyesali dosa, barang hilang, cinta tak diterima, kekasih pergi, dan terakhir menyesal kenapa kenal. Kalau datang untuk menyakiti, apa guna? Bila kenal hanya mengecewakan, apa penyebabnya? Kenapa dulu sayang, adakah alasannya? Bilang menjawab bingung, berarti Anda belumlah beruntung. Meskipun kisah beda, sakitnya sama. Untuk judul yang kedua adalah demam tinggi. Gara-gara kangen tak tertahan, akhirnya demam tinggi. Ini biasa bagaikan darah mendaging seseorang anak kangen dengan ibu kandung. Bagaimana kalau ini dialami oleh sepasang pacar atau kekasih hati? Ambil contoh si cewek kangen dengan cowoknya saja kawan. Loh, jangan dihina dahulu ya, karena terjadi mana mungkin terelakkan kawan. Mau apa lagi kalau benar-benar gara-gara cewek itu kangen berat kepadanya. Mungkin tidak mungkin dipikir untuk ketemu. Anehnya, bila mana yang dikangeni datang, demamnya tinggi lekas turun. Aneh, super aneh. Kayak film-film Korea saja, terlalu so sweet begitu. Itulah kenyataan adanya. Untuk judul yang ketiga adalah tertusuk duri. Sakitnya tak seberapa bila itu kau alami. Kalau tertusuk perasaan dilihat tak terluka, tapi sakitnya di hati minta ampun pokoknya. Rasakan sendiri saja bila Anda pernah mengalami di saat ini. Kejadian tak terduga bila kekasih Anda tiba-tiba mengasih undangan nikah kepadamu. Gemetar sudah kau terima, walau ini benar-benar nyata. Apa yang harus dilakukan lagi? Memohon maaf dan terima kasih berulang-ulang, bahkan berkata, kau terlalu baik untukku. Wow, jelas mau kebakar tuh hatimu. Sudah, biarlah bahagia bersama yang lain. Tak boleh kau itu menghalangi pilihan hatinya. Dan jangan kau salahkan bila itu dijodohkan orang tua. Memang nasib. Untuk judul yang keempat adalah semut berjalan. Sesaat melihat semut kecil yang saling sapa bila bersalipan,
saat berjalan, sungguh kuasa Allah. Makanya kita itu tidak diperbolehkan kencing di lubang-lubang, apalagi lubang semut. Wah, seandainya semut sedang rapat paripurna, tiba-tiba kau kencingi, betapa susahnya. Semut mengajari kita untuk tafakur karena pentingnya santun. Bila mana terus kau ikuti semut itu tetap berulang-ulang, kawan, maksudnya berulang kali dilakukan. Mimpikan saja semua itu kalau hanya sebagai wancana, tapi beda kalau kau lakukan itu untuk sebagai tafakur di dalam kehidupan ini. Inikah menjadi sebuah renungan hidup kita. Untuk judul yang kelima adalah sejujur hati. Memang hati tidak pernah bohong. Yang bohong itu perkataannya, dan itu namanya munafik. Ya, Anda juga tahu, kawan. Terus apa yang kita tahu tidak difahami. Memang sulit bila hati itu cocok dengan berkata, tapi diusahakan bagaimana agar bisa dan aman. Hati juga sulit ditebak, karena hati ingin begini, ternyata hasilnya tidak sesuai. Pikiranmu mungkin yang merusak rencana hati. Ambil intinya saja, kawan. Bila kita berkata bohong, maka hati pun tentu merontak dan gak bakalan terima, karena cueknya pada hatimu sendiri. Sebaiknya berkata itu benar-benar cocok dengan hati nuranimu yang paling dalam. Ingatlah ini selalu. Untuk judul yang keenam adalah belum butuh. Dipaksakan kayak apapun tak mungkin kau terima. Semisal saja kita dikasih cincin kawin, tapi ini sangat tak tepat bila berkata tak butuh. Mungkin saja menolak lamaran Anda, kawan. Cari contoh lain, seorang anak kecil kau kasih baju besar. Loh, ini juga tak tepat karena nanti suatu saat membutuhkan. Apalagi contohnya, kawan. Oke, contoh lagi nih, seorang anak kecil dikasih motor. Nah, baru tepat ini untuk judul di atas. Semoga Anda menyetujui. Jodoh pun bila belum didapat akan merasa pilu dan semangat karena butuh, bukan belum butuh. Anda mulai bingung. Mungkin untuk judul yang ketujuh adalah tangan ini mendekapmu. Anda akan bilang setuju bila mana di dunia ini tiada yang abadi, kawan. Walau badan ini memelukmu dan tangan erat mendekapmu, karena itu manfaatnya selama kita masih hidup bersama. Namun tak baik kalau disia-siakan waktu kita. Siapapun akan bakal kehilangan karena Allah Maha Kuasa segala makhluknya, dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah sesudah kematian ada kehidupan lain, yaitu di alam kubur. Maka perbanyak ibadah mencari ridho Allah dan cari 3 yang tak bisa habis walau sudah kematian. Pertama, ilmu manfaat. Kedua, sedekah jariyah. Ketiga, anak yang soleh. Selalu mendoakan Anda bila sudah di alam kubur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah di simpang jalan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang ke selanjutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.